Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul muhtaramin, para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, awwal baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah. Itulah dia bangunan pertama di kota Makkah, disebut juga sebagai Makkah, disebut juga sebagai Ummul Qura, Al-Masjidil Haram. Dalam ayat yang lain Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid, itulah dia al-masjidil aqsa. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam bainahuma Rasulullah?" Bacaan antara keduanya wahai Rasulullah, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab 40 sana, 4 tahun. Lalu kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Yathrib. Yang pertama kali beliau bangun juga di Kuba, itu adalah masjid. Sampai di Kuba hari Senin. Lalu kemudian pada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba berdirilah satu masjid Kuba. 6 tahun lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. 6 tahun tidak bisa melihat Masjidil Haram. 6 tahun tidak bisa melaksanakan umrah. Maka untuk mengobati kesedihan hati, mereka melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba. Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba. Maka orang yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan melaksanakan umrah. Jadi kalau kita hampir setahun ini tidak bisa melaksanakan umrah, bagaimana cara kita bisa melihat Masjidil Haram? Bagaimana kita bisa tawaf dan sa'i melaksanakan umrah? Lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan alternatif dengan cara memakmurkan masjid. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'ash syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang bisa mengobati hati kerinduan kepada Makkah hanyalah datang ke masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hari libur, hari yang mestinya orang balik pada hari libur, dia tidur sampai jam 8, jam 9. Tapi justru itu tidak terjadi di lingkungan kita. Orang tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, insyaallah. Dan itu mereka berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat. Tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat itu belum ada masjid. Sholat di tanah lapang saja. Bekas tempat sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid oleh khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, tempat sholat Jumat pertama kali. Bekas sujud Nabi tanah lapang, kening yang mulia, bersimpuh sujud di tanah yang mulia, dibangun bangunan yang mulia, Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Nabi sampai ke Yathrib. Nabi
Nabi robah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya Islam, cahaya iman, nur nubuwah, cahaya kenabian. Lalu kemudian di tempat itu pun bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Maka membangun masjid adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, bangunan yang sederhana, lebar hanya 22 meter, panjangnya ke belakang hanya 15 meter. Itu yang disebut Nabi SAW, ma baina baiti, rumah Nabi di sebelah kiri mimbar, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Di sana orang sholat 1 rakaat maka sama dengan 500.000 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak amat sangat dianjurkan untuk melaksanakan musafir bepergian perjalanan panjang kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan ketiga masjid ini salah satunya masih lagi dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan dilepaskan Allah sebelum hari kiamat insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuhnya sudah ramai seperti sholat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Karena hanya orang yang sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegak melaksanakan sholat, tegaknya itu adalah tegaknya orang yang malas. Hatinya sebetulnya malas, hatinya sebetulnya berat, tapi karena ingin menunjukkan kepada orang lain, ingin mempertontonkan kepada sahabat, kepada kawan, kepada tetangga, maka ditampakkannya dengan riya, yura'unan nas. Mereka mempertontonkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Maka Allah selamatkan itu pada jamaah sholat subuh, karena melawan kantuk itu berat. Makanya Allah katakan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilah talak, sebagai amal tambahan bagimu. Amal pokok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada amal tambahan pada suatu malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Haram. Kenapa malam? Karena pada waktu siang, pada waktu pagi, telinganya diikat, mereka kepalanya dengan kain, mereka ceking lehernya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu semua sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah beda Makkah dengan Madinah. Sama-sama ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjidil Aqsa. Tapi pada saat di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana Nabi tak ada kekuasaan. Nabi tidak punya kekuasaan. Nabi tidak bisa sholat berjamaah bersama sahabat. Bersembunyi, iman disembunyikan. Sampai-sampai ketika Nabi lewat di salah satu rumah sahabat, saat itu mereka sedang disiksa satu keluarga. Nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar bin Yasir, nama istrinya Sumayyah. Perempuan pertama yang mati syahid ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Nabi hanya dapat berkata, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan masuk surga. Berbeda dengan ketika Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pemimpin, dia punya kekuasaan. Bahkan orang Yahudi pun di bawah kekuasaannya. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Qainuqa berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin masjid ramai, ingin masjid melimpah ruah, maka umat Islam mesti punya kekuasaan. Di Palestina, masjid yang tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentara Israel mengawasi, tentara polisi Israel mengintai, sehingga orang-orang tua saja yang dibenarkan sholat berjamaah. Anak-anak muda dikhawatirkan akan memicu keributan, akan mengadakan perlawanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting masjid ramai, yang penting sholat berjamaah, kekuasaan tidak penting. Kekuasaan amat sangat penting. Kita bisa lihat dalam sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, bandingkan bagaimana kita berada
di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar 5 tahun menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mulai merenovasi Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yang kerahuna, mereka tidak setuju karena ada bangunan-bangunan, tiangnya, dindingnya, atapnya itu adalah wakaf orang-orang pada generasi awal. Maka ketika diadakan renovasi Masjid Nabawi, mereka kurang bersetuju dengan itu. Lalu kemudian Utsman membacakan hadis Rasulullah SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, manallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mendengar hadis itu terdiamlah para sahabat. Artinya apa? Di antara sahabat sendiri pun ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Menurut Utsman masjid ini mesti direnovasi karena umat sudah banyak. Tapi menurut sebagian sahabat masjid tidak perlu direnovasi. Maka yang menyelesaikan konflik itu adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang sudah membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan batang kurma untuk tiangnya, mewakafkan lantainya, maka dia sudah membangun satu tempat dalam surga. Kalau ada orang merenovasi, maka itu tidak merubah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah khilaf kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada di masjid kita ikhtilaf, berbeda pendapat, itu sesuatu yang lumrah biasa. Sahabat Nabi aja ada ikhtilaf, apalagi sahabat Uwas, warasatul anbiya. Lihatlah pendapat para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Taraktu fikum amrayni, tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kita masaktu pikiran. Kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Hadis riwayat Muslim, kitab Allah Al-Quran, wa ikrati ahla baiti, dan keluarga aku. Siapa itu keluarga Nabi? Alhamdulillah, kota Jakarta, DKI adalah di antara tempat yang dipilih oleh keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Al-Haddad, Al-Kifri, Al-Shihab bin Shihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, As-Sakaf. Ini adalah marga-marga zuriat Rasulullah SAW yang sampai ke pulau ini, yang sampai ke negeri ini. Mereka dicintai. Orang yang dicintai itu disebut dengan Al-Habib. Al-Habib artinya adalah orang yang dicintai. Berasal dari kata hub, cinta. Cinta kita kepada kakeknya. Makanya dalam hadis itu dikatakan 2. Berpegang teguh kalian kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah. Tapi sunnah itu adalah hadis yang tertulis di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis dalam Muwatta Malik. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia hanyalah tulisan-tulisan di kertas mati. Lalu bagaimana dengan sunnah yang hidup, yang bergerak, yang berjalan? Sunnah yang berjalan itu adalah ada dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Ditamassuki bisunnah. Kenapa disebut ikuti keluargaku? Karena keluarga Nabi paling mengerti tentang sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang mengamalkan sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang paling berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada ikhtilaf antara hadis yang mengatakan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis satu lagi Al-Quran dengan keturunan Rasulullah. Dua-duanya saling menguatkan. Yang satu sunnah dalam bentuk tulisan, yang satu sunnah dalam bentuk perbuatan, yang satu sunnah dalam bentuk buku, yang satu sunnah dalam bentuk amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah dalam bentuk buku dan sunnah dalam bentuk amalan-amalan dan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman modern, Presiden Soekarno, apa yang beliau bangun? Yang beliau bangun yang kekal abadi adalah Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, dikumpulkan negeri-negeri Asia Tenggara, Muslim terbesar Singapura. Tapi masjid yang paling terbesar adalah Masjid Istiqlal. Betul, hari berganti musim berubah, orde lama tumbang, naik orde baru pun tumbang.
masuk reformasi, tapi ada yang tidak tumbang. Masjid yang dibangun oleh Orde Lama, Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun oleh Masjid Orde Baru, Masjid At-Tin, dan Masjid Muslim Pancasila dengan ciri khas kubahnya. Seluruh negeri dibangun, rezim berubah, kekuasaan tumbang, presiden meninggal, tapi ada satu yang tetap tegak abadi. Apa dia? Masjid. Maka kalau mau kekal abadi, jangan kekalkan dengan kekuasaan, tapi kekalkan dengan membangun masjid. Maka berlomba-lomba membangun masjid. Salah satu masjid yang masih tetap tegak kekal abadi hari ini adalah masjid yang kita tempati hari ini, yang kita laksanakan sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998, diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah lupa saya berapa miliar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki. Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai. Rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, sudah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa. Nyamuk dikumpul. Jaket kulit nyamuk harga 300 juta hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang. Ini loh, saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu. Justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah itu loh Pak Ustaz, ada orang zuhud pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia gak punya apa-apa. Itu loh Pak Ustaz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit. Dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Ini mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustaz Noman, ini pena saya 10 juta. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, topi 5 juta, semuanya utang. Kredit. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debt kolektor. Mau menagih utang, makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan, nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa'amilah lima ba'dal maut. Yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal. Tapi kalau kau bangunkan ke masjid, ini nilai akan kekal abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Amin.
kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke, tapi sebagai investasi. Kalau beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu itu tak berita, si fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena hilang karena sebagai alat investasi. Paham? Saya Ibu fulan ingin bertanya, pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab, selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya, dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan maknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang maknya nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pasti tanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Ada nggak Aisyah nggak dibukanya hijab? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah ibu kita. Tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanon tolik, telanjang bulan. Orang jahiliyah dulu gak pakai pakaian, maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خير خلق الله. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
antansurana 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Wansurna 'alal qaumil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang fasik. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Ya akramal akramin, akrimna. Muliakan kami dengan iman dan Islam. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda calon pemimpin masa depan kaum muslimin. Allahumma ahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba. Selamatkan anak kami dari zina. Selamatkan anak kami dari riba. Selamatkan dari LGBT. Selamatkan dari judi. Selamatkan dari segala yang melalaikan dari mengingatmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, para kiai, para guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizan, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu, mereka akan menolong rasulmu, mereka akan menolong ahli baitmu, mereka akan menolong orang-orang yang beriman kepadamu, ya Allah. Allahumma arzuqna istiqamata 'ala syari'atil gharra. Berikanlah kami istiqamah di jalan yang benar dalam agama yang lurus ini, ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.